Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Barzanji. Saya mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Fakultas Ilmu Kesehatan D4 semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis sulfat. Sulfat yaitu anion poliatomik dengan rumus empiris SO4 pangkat 2-. Yang kedua, sulfat digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contoh sulfat yaitu senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Yang kedua, saya akan menggambarkan struktur kimia dari sulfat. Ini adalah struktur kimia dari sulfat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang asal-usul sulfat, khususnya dalam perairan, yaitu air sungai. Senyawa sulfat mudah dijumpai pada alam, seperti air hujan. Pada sungai, sulfat berasal dari limbah kertas dan tekstil. Karena proses pewarnaannya, tekstil menggunakan asam sulfat dan lain sebagainya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bahaya sulfat. Yang pertama yaitu sulfat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan atau saluran gastrointestinal. Yang kedua, sulfat menimbulkan rasa. Yang ketiga, sulfat dapat menimbulkan efek pencabar dengan asupan yang berlebihan. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis sulfat. Ion sulfat bereaksi dengan barium klorida dalam suasana asam, membentuk suspensi barium sulfat dengan bentuk kristal. Barium sulfat dengan besar yang sama diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis sulfat. Yang pertama yaitu gunakan 100 ml contoh uji, masukkan ke Erlenmeyer 250 ml. Yang kedua, pindah masing-masing 50 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang ketiga, tambahkan 20 ml buffer, homogenkan sambil diaduk, tambahkan 0,2 sampai 0,3 barium klorida. Yang terakhir yaitu lakukan analisis diplo-triplo. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan induk sulfat. Pertama yaitu keringkan serbuk natrium sulfat anhidrat pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dinginkan dengan desikator. Yang kedua, timbang 1,479 natrium sulfat anhidrat. Yang ketiga, larutkan dengan aquades dalam labu ukur 1000 ml. Yang keempat yaitu tepatkan sampai tanda batas, kocok sampai homogen. 8, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan standar sulfat. Yang pertama yaitu pipet 10 ml, 20 ml, 30 ml larutan baku sulfat 100 mg per liter, masukkan dalam labu ukur 100 ml. Yang kedua, tambahkan aquades bebas sulfat sampai tanda batas, diperoleh konsentrasi 10 mg per liter, 20 mg per liter, dan 30 mg per liter. Yang ke-9, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kurva kalibrasi sulfat. Pertama yaitu optimalkan spektrofotometer. Yang kedua, pindahkan masing-masing 50 ml larutan kerja sulfat ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang ketiga, tambahkan 20 ml buffer, homogenkan, lalu sambil diaduk tambahkan 0,2 sampai 0,3 gram barium klorida atau BaCl2. Yang keempat yaitu lakukan pengukuran dengan spektrofotometer setelah 5 menit penambahan BaCl2 atau barium klorida. Yang terakhir yaitu buat kurva kalibrasinya. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada sampel air. Karena analisis sulfat ini membentuk kristal barium sulfat dengan besar yang sama, jadi menggunakan rumus
lambir atau bir, yaitu log PO per P sama dengan F kali B kali C sama dengan KBC, di mana log PO per P adalah absorbannya, B adalah panjang jalan menembus medium, C adalah konsentrasi zat pelarut penyerapnya, A adalah absorptivitasnya. Yang ke-11 saya akan menjelaskan tentang batas maksimal kadar sulfat dalam sampel air. Batas maksimal kadar sulfat dalam sampel air yang direkomendasikan yaitu 250 mg per liter.